Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bagus Kismawan. Di sini saya akan menganalisis kredit 6C dari perusahaan Kalbe Farma Tbk. Langsung saja ke videonya. Kita lanjut ke profil perusahaannya. Nah, langsung ke nama perusahaannya yaitu PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF. Tanggal pendiriannya 10 September 1966. Dasar hukum pendiriannya dibuat di hadapan Raden Imam Susatyo Prawirokusumo, yaitu wakil notaris di Jakarta. Kalbe sendiri bergerak di sektor industri barang konsumsi. Tanggal pencatatan sahamnya itu di tanggal 30 Juli 1991 dengan modal dasar 850 miliar. Kantor pusatnya ada di Gedung Kalbe, Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta. Kalbe sendiri punya visi yaitu menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Terus punya juga misi yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Lanjut ke divisi usaha dan produk yang dihasilkan. Kalbe sendiri punya 4 divisi. Yang pertama ada divisi obat resep. Nah, produknya itu obat generik seperti Neuralgin, Divas, dan Plantasid. Lanjut ke divisi produk kesehatan. Ada Extra Jos, Promac, Comix, Mixagrip, Bejo, dan Sakatonik. Lanjut ke divisi selanjutnya ada divisi nutrisi. Produknya seperti Cerebrofort, Entrasol, Prenagen, Diabetasol yang dirubah menjadi New Life, dan juga ada Hydrokoko. Nah, yang terakhir, divisi distribusi dan logistik. Kalbe juga membuka jasa distribusi obat, barang konsumsi, alat kesehatan, dan kosmetik. Lanjut ke struktur kepemilikan saham. PT Bina Arta Karisma kepemilikan 8,21%, PT Dipta Nala Bahana kepemilikan 9,30%, PT Girasole Prima kepemilikan 10,31%, PT Ladang Ira Panen kepemilikan 10,47%, PT Lukasta Murni Cemerlang kepemilikan 9,48%, PT Santa Sanadi kepemilikan 10,8%. Terus yang di pabrik ada 42,15%. Terus lanjut ke entitas anak utama. Dari segmen obat resep tadi, entitas anaknya ada PT Dangkos Pharma, PT Hexpalm Jaya Laboratories, PT Saka Pharma Laboratories, PT Vinusol Prima Pharma Internasional, PT Global Oncolab Pharma, PT Calventis Sinergi Pharma. Dari segmen Bio Farma, entitas anaknya ada PT Kalbe Genexin Biologis, PT Kalbio Global Medica, dan Inogin Kalbiotech Pti.Ltd. Lanjut ke segmen Consumer Health, entitas anaknya ada PT Bintang 7, PT Saka Pharma Laboratories. Terus dari segmen nutrisi, entitas anaknya itu PT Sanghyang Perkasa, PT Kalbe Morinaga Indonesia, PT Kalbe Milko Indonesia, PT Kalbe Blackmores Nutrisi, dan PT Hell International. Terus dari segmen distribusi dan logistik itu entitas anaknya PT Encephal Putra Mega Trading Tbk, PT Trisabta Jaya, dan PT Global Cemindo Mega Trading. Terus lanjut ke segmen internasional, ada Kalbe International Pte.Ltd dari Singapura, terus Kalbe Malaysia SDN.BHD, terus Kalbe Myanmar Co.Ltd, terus Kalbe Langka Private Limited. Terus ada lagi Alliance Pharma Co.Ltd, dan yang terakhir ada Kalbe Nigeria Limited. Lanjut ke Dewan Komisarisnya. Dewan Komisarisnya yaitu Roni Hadiana, terus komisarisnya ada Santoso Owen, terus komisaris lagi Ferdinand Arianto, terus komisaris independen ada Renal Kasali, komisaris independen lagi ada Herijanto Irawan. Lanjut ke direksi. Presiden direkturnya yaitu ada Bernade Ruth Irawati Setiadi, terus ada direktur si Johan, direktur lagi Mulyali, terus ada direktur lagi Jos Iwan Atmajaja, terus ada direktur Kartika Setiabudi. Nah,
jadi analisis yang pertama yaitu analisis karakter atau watak. Nah, di sini kita itu menilai apakah perusahaan ini tuh jujur, bertanggung jawab, dan mau membayar hutangnya gitu. Nah, langsung saja ke analisisnya. Di sini laporan keuangan dari Kalbe Pharma sendiri tuh sudah diaudit oleh auditor independen dari Ernst Young. Itu kan artinya berarti laporan keuangan ini tuh bisa dipercaya gitu. Terus perusahaan Kalbe juga ini punya kebijakan anti gratifikasi ya sejak tahun 2015. Nah, sehingga di sepanjang tahun 2025 itu nggak ada transaksi tuh yang mengandung benturan kepentingan gitu. Nah, terus reputasi PT Kalbe juga ini sudah bagus ya, karena telah meraih penghargaan seperti investor terus Best Stock Awards 2025. Jadi reputasinya itu bagus. Nah, yang paling penting itu dari di sepanjang 2025 ini tuh nggak ada catatan secara perkara hukum lah dari PT Kalbe ini. Juga nggak ada catatan sanksi administratif itu dari regulasi atau otoritas ya. Nah, PT Kalbe sendiri itu kalau punya utang itu bayarnya tepat waktu gitu. Sehingga itu nggak nunggak. Terus ada berita negatif lah. Tahun 2015 itu PT Kalbe itu dikenakan sanksi oleh BPOM karena kesalahan memproduksi obat suntik ya. Nah, itu udah 10 tahun ya. Udah 10 tahun yang lalu. Dan itu pun nggak berulang gitu. Jadi kurang relevan lah kalau menilai PT Kalbe saat ini gitu. Lanjut ke analisis berikutnya yaitu capacity atau kemampuan. Nah, di sini tuh kita melihat kemampuan PT Kalbe ini dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya untuk menghasilkan pendapatan gitu. Nah, dari manajemen Puncak Kalbe sendiri itu sudah menetapkan strategi, juga sudah mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala lah gitu. Terus dari sisi produksi juga itu perusahaan berinvestasi pada fasilitas baru gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman gitulah dalam memproduksi. Itu contohnya seperti produksi CT scan pertama di Indonesia. Nah, itu tuh itu tuh bersama GE Healthcare ya. Terus Kalbe sendiri ini tuh punya 12 pabrik ya di 2025 kemarin tuh. Nah, itu sebagian besar pabriknya itu ada di kawasan industri Jabodetabek lah. Di Cina aman itu sudah ada di kawasan industri. Terus PT Kalbe sendiri ini punya ketergantungan bahan baku impor. PT Kalbe sendiri sudah memitigasinya itu dengan memproduksi produk lokalnya itu. Terus sehingga ini wait and see lah kalau memang masih tergantung pada impor ya. Terus dari sisi penjualannya juga itu 3 dari 4 divisi itu positif, tapi ada 1 divisi itu negatif. Nah, 3 divisi yang positif itu dari divisi obat resep itu naiknya itu 11%. Nah, untuk divisi yang kedua itu produk kesehatan ya. Produk kesehatan itu naik di 11,9%. Nah, untuk divisi yang ketiga itu ada di divisi distribusi dan logistik. Nah, itu naiknya di 12%. Nah, yang negatif ini tuh di divisi nutrisi. Itu di minus di 1,7%. Itu minusnya karena divisi nutrisi itu kan produknya kalah saing gitulah dengan PT lain gitu, dengan produk lain ya. Terus PT Kalbe sendiri itu punya strategi pemasaran
yang mengikuti perkembangan zaman lah. Seperti dipasarkan di TikTok Shop, Tokopedia, Shopee gitu. Terus dari sisi tenaga kerja itu PT Kalbe punya 16 ribuan karyawan gitu lah. Ya, 16 ribuan karyawan. Dan itu PT Kalbe sendiri sudah menerapkan program pengembangan kompetensi lah untuk karyawan itu. Jadinya seluruh karyawannya itu berkompeten gitu. Jadinya untuk analisis kapasitinya ini baik ya. Terus lanjut ke analisis kapital atau modal. Nah, di sini tuh untuk mengukur kekuatan modal perusahaan gitu. Utangnya lebih gede atau modalnya lebih gede gitu. Ini tuh fokus utamanya nih analisis debt or equity ya. Debt to equity. Debt to equity ratio ya atau DER gitu. Itu rumusnya kan liabilitas dibagi dengan ekuitas. Nah, liabilitas dari Kalbe sendiri ini tuh di 5 triliunan lah. Terus ekuitasnya itu diangkat di 24 triliunan ya. Itu kan nanti dibagi dapatnya 24%. Sehingga utangnya Kalbe ini sebanyak 24% dari modal. Nah, itu kan dikit lah itu. Berarti yang mendominasi itu modalnya gitu. Jadi perusahaan nggak bergantung kepada utang. Terus dari modal di store-nya juga itu udah diaudit, itu sebesar 468 miliar. Itu kan dari penerbitan saham itu ya, di harganya Rp10 per lembar saham. Nah, dari PT Kalbe sendiri ini kan sudah menerbitkan 46 miliar saham ya. Terus nah ini laba ditahannya itu terus naik gitu. Dari yang 2024 itu 22 triliun, di 2025 ini naik jadi 24 triliun. Nah, ini kan menunjukkan kalau PT Kalbe ini kan konsisten menabung laba ditahan gitu. Terus dari profitabilitasnya juga meningkat itu dengan return on equity-nya itu naik dari 13,2% di tahun 2024 jadi 15,1% di 2025. Nah, itu memang kepemilikan sahamnya itu terkonsentrasi pada 6 PT ya, di profil perusahaan tadi 6 PT. Jadinya itu cukup was-was lah kalau konsentrasinya kepada 6 PT tadi, karena dominasi kepemilikannya pada 6 PT tadi ya. Terus yang saham sekitar 57,85% lah dipegang oleh 6 PT tadi. Tapi itu udah diungkap secara transparan sih dan juga sudah diawasi oleh komisaris independen gitu. Jadinya rada sedikit aman lah karena sudah diawasi oleh komisaris independen. Terus di dividen juga PT Kalbe juga memberikan dividen yang cukup besar ya, di 1 triliun ya. Kalau dibagi dengan labanya itu di 3 triliun ya, jadi 40% dari laba itu cukup tinggi itu pembagian dividennya itu. Tapi kan laba ditahannya kan bertumbuh gitu kan, jadi rada lega gitu lah kalau laba ditahannya itu bertumbuh gitu. Jadi untuk capital ini aku bisa katakan kuat karena DER-nya tadi 24% ya. Terus lanjut di analisis kolateral atau jaminan. Nah, ini bertujuan untuk apa yang bisa dijaminkan kalau Kalbe ini gagal bayar gitu. Nah, di sini Kalbe sendiri itu punya aset tetap sekitar 8,3 triliun. Ini Kalbe juga punya status kepemilikan tanahnya itu. Tanahnya legal lah, resmi lah. Terus nah, aset tetap tadi itu sudah
diasuransikan gitu. Nah, diasuransikannya itu lebih dari nilai aset itulah, sebesar 11 triliunan ya, 11,6 triliun. Nah, itu kan lebih gede dari 8,3 triliun tadi. Jadinya aman lah kalau bisa dijadiin jaminan gitulah. Terus dari piutang dengan utang usahanya juga belum dijaminkan di bank manapun ya, jadinya masih bisa dipakai sebagai jaminan. Terus juga pernah ada bank yang meminjami PT Kalbe ini, tetapi tidak butuh jaminan gitu. Jadi bank tersebut sudah sangat percaya kepada PT Kalbe ini. Jadi untuk kolateral ini aku beri kesimpulan ya kuat, karena asetnya tadi sudah diasuransikan, sama ada bank yang nggak perlu jaminan gitu saat memberi kredit. Terus lanjut ke analisis kondisi. Sini kita bisa lihat kondisi PT Kalbe lah. Nih dari sisi pemasok ini kan tadi PT Kalbe sempat bergantung kepada bahan baku impor. Nah, saat mengimpor itu biaya impornya tuh mahal karena rupiahnya kan melemah gitu kan saat ini kan. Rupiahnya melemah gitu. Jadinya biaya impornya cukup mahal. Nah, di sisi lain juga itu kan saat ekspor juga itu kan sekitar 48 negara gitu. Jadinya saat ekspor itu malah menguntungkan pihak Kalbe sendiri kan, karena rupiahnya melemah gitu. Berarti minusnya tadi di biaya impor, tapi sudah di cover sama sama pendapatan dari ekspor tadi. Itu lebih banyak dari biaya pendapatan dari ekspor tadi. Terus dari sisi pembelinya ini juga PT Kalbe ini sudah punya distribusi mendistribusikan produknya itu di lebih dari 1 juta outlet. Nah, jadi kalau ada satu toko yang tidak menerima produknya, masih punya banyak outlet lagi tuh. Jadinya aman gitu. Bisa dikatakan bagus ini Kalbe ini. Dari persaingan ya. Nah, persaingan tadi kan dari sisi segmen nutrisi ya. Dari segmen nutrisi tadi kan minus di 1,7% kan. Itu karena banyak persaingan gitu. Nah, tapi ini Kalbe sudah berusaha mempromosikan produknya gitu lah, dengan mengubah merek gitu. Terus lanjut ke di sisi regulasi. Nah, dari pemerintah itu malah mendukung dengan program jaminan kesehatan nasional. Itu mencakup 99% populasi di Indonesia. Terus dari sisi legalitas sendiri ini malah menguntungkan Kalbe ya. Kan untuk mendirikan perusahaan itu kan harus butuh perizinan yang ribet gitu. Nah, ini malah menguntungkan Kalbe karena nanti nggak ada yang mau nyanyiin Kalbe gitu lah. Karena kan proses izinnya ribet gitu. Masa baru bangun perusahaan langsung mau nyanyiin Kalbe itu kesempatannya dikit gitu, 0,01%. Nah, itu sendiri itu analisis condition. Aku memberi kesimpulan ini kondisinya cukup baik ya, meskipun tadi produk nutrisinya minus, tapi sudah berusaha tadi. Oke, terus lanjut di analisis constraint, hambatan lokasi itulah, untuk melihat lokasi sekitar perusahaannya gitu, apakah mengganggu operasional atau tidak itu. Di sini, nah Kalbe sendiri tadi kan lokasi pabriknya itu ada di kawasan industri di Jabodetabek gitu kan. Nah, jadinya sudah aman itu, sudah aman. Terus
PT Kalbe sendiri itu sudah memasang panel surya di beberapa fasilitas operasionalnya. Nah, terus PT Kalbe sendiri ini itu ada program CSR, jadinya sudah punya anggaran khusus untuk masyarakat gitu. Jadinya itu minim sekali kalau ada masyarakat yang melakukan sengketa tanah, penolakan izin atau protes, demo gitu. Nah, dari aku untuk analisis constraint ini kesimpulannya aman karena PT Kalbe sendiri udah menganggarkan untuk masyarakat gitu. Jadinya aman lah. Nah, dari keenam analisis tadi aku bisa nyimpulin sih. Tadi kan karakternya itu baik. Terus kapasitasnya juga kuat. Terus kapitalnya juga kuat, itu tadi DER-nya 24%. Terus kolateralnya juga kuat, tadi ada jaminan aset tetapnya sudah diasuransikan. Terus kondisinya juga baik. Terus constraint-nya juga aman. Nah, kalau aku sebagai bank tak kasih gitu sih. Tak kasih layak dapat kredit lah. Karena keuangannya juga kuat kan, resikonya juga rendah. Jadi aku bisa meminjaminya dengan nyaman gitu. Terus nah, kalau aku sebagai investor sendiri itu aku bukan rekomendasi sih, not financial advice, tapi mungkin aku akan ngebuy saham PT Kalbe. Terus yang masih ngehold itu aku saranin di hold dulu, karena ini melihat kondisinya ini cukup kuat, stabil, dan saham ini itu cocok untuk jangka panjang gitu. Kesimpulanku begitu. Cukup sekian dan terima kasih.